Assalamualaikum Pak Firdaus nih, Ya, mau nanya nih, Waalaikumsalam. Ya, eee, bagaimana pengalaman Pak Firdaus selama ini sampai bisa Bapak sekarang menjadi ketua umum partai gitu loh? Coba tolong ceritakan gimana pengalaman Bapak di organisasi sebelumnya? ya saya memang dari remaja memang suka berorganisasi ya. Saya ikut juga organisasi-organisasi lingkungan ya, seperti Mmm, Karang Taruna gitu. Saya juga sudah menjadi wakil Karang Taruna di RT saya karena pada saat itu bapak saya itu kan RT ya, di lingkungan kami, di komplek kami gitu. Jadi dari mulai Karang Taruna lalu organisasi kedaerahan ya. Saya mendirikan organisasi untuk anak-anak Nusa Tenggara Barat khususnya Bima yang lahir di Jakarta ya. Saya bikinkan organisasi pas Lambras, pasukan Lambarasa agar mereka bisa mengetahui budayanya, bisa mengetahui eh, apa sih tentang bahasa daerahnya gitu kan, agar tidak malu-malu melakukan kegiatan interaksi dengan berbahasa daerah gitu. Pada saat itu ya tahun 90-an. mhm, Lalu di tahun 90 juga saya menjadi koordinator artis pemula. Ya, pada saat itu saya di sekolah modeling dan sekolah acting di eh, sekolah acting di CNN Agency yang ada mhm, di Sungai Musi, ya Jalan Sungai Musi Tanah Abang. Waktu itu saya syuting pertama dengan Pak Matias Mucus di Tenda Biru Pondok Indah ya, yang beberapa sinetron judulnya Tahta, Pondok Pajon dan lain-lainnya. Lalu seiring berjalannya waktu tahun 93 ya, 93 94 saya ikut OSIS, organisasi OSIS, organisasi siswa di SMA saya. Setelah itu saya kuliah, saya ikut lagi Menwa, resimen mahasiswa di kampus saya di tahun 95. Seiring berjalannya waktu lagi saya ikut terus bergulir. Akhirnya saya setelah selesai kuliah tahun 99 saya bergabung dengan apa sih apa militer ya, organisasi militer. mhm, Ya, pada saat itu saya eh, pendidikan di Rindam, lalu di luar kota juga ya. Saya ditunjuk sebagai wakil komandan intel di batalion saya. Pada saat itu kami di batalion Trikora di bawah pembinaan Brigadir Jenderal Indra Yudono. Itu dengan Bapak uh, Letnan Kolonel siapa dulu Pak Heru ya, Letnan Kolonel Heru. Jadi kami dibina di situ. Kebetulan saya terpilih di divisi intel. Ya, akhirnya kami menjadi cadangan strategis Angkatan Darat. Beberapa anggota organ yang saya latih itu dikirim ke daerah-daerah konflik seperti Papua, Irian Jaya pada saat itu, Poso, dan Aceh. Jadi kami bersama-sama dengan organik TBO-TBO yang ada di daerah masing-masing termasuk Timur-Timur, kita bersama-sama bekerja sama dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan para pemberontak pada saat itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, saya ditarik oleh seorang jenderal yang beliau itu juga satu letting dengan ayah saya ya, bapak saya di Akabri 70, Abiturun 70 saya bergabung. Ya bergulir seiring berjalannya waktu juga saya akhirnya tidak lagi ikut di dunia militer, saya keluar dan saya fokus di dunia organisasi. Saya ikut di organisasi-organisasi kemasyarakatan ya, membantu masyarakat miskin. Pada saat itu terketuk hati saya karena banyaknya orang miskin ya, khususnya di Provinsi Banten ini. Saya mendirikan relawan kesehatan masyarakat Banten pada itu. Ada hampir hampir berapa ribu orang yang terselamatkan, orang miskin yang tadinya tidak mengerti tentang program pemerintah pada saat itu, program-program jam kesmas, jam persal, jam kesda, ya, lalu program-program dana bos dan lain-lain. Akhirnya saya dirikan organisasi itu untuk membela masyarakat kecil pada saat itu. Banyak orang-orang yang memang pelosok-pelosok yang tidak mengerti tentang mengurus kartu atau mengurus perizinan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Kami bantu ya melalui tim kami yang ada di Banten. Dan pada saat itu
saya juga bergabung dengan tim relawan PDIP untuk kesehatan di bawah komandonya Mbak Ripka Ciptaning pada saat itu di Provinsi Banten. Kita berhasil menyelamatkan berapa ribu nyawa ya, yang saat itu memang benar-benar miris sekali di Banten ini, miskin sekali ya, miskin sekali, banyak yang tidak mendapatkan uluran tangan pemerintah karena ketidaktahuan mereka gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, setelah dari situ saya ditarik oleh Laskar Merah Putih untuk menjadi ketua DPC Kota Tangerang. Ya. Sebelumnya saya ikut dengan Bang Edi Hartawan dulu, ditarik oleh Bang Edi Hartawan di pusat ya. Kita waktu itu zamannya Manohara kan, Manohara, pemulangan Manohara dari Singapura ya, yang berseteru dengan Raja Kelantan sebagai suaminya pada situ ya. Saya diajak oleh Bang Edi sebagai, ya bisa dikategorikan sebagai staf khususnya lah ya. Kalau dibilang ajudan atau apa nggak tahu ya. Pokoknya saya tiap hari bersama Bang Edi Hartawan. Itu pamannya Agnes Monica, pendiri Laskar Merah Putih. Lalu saya bersama-sama kawan-kawan saya, rekan-rekan saya sejawat ya di Laskar Merah Putih ikut berjuang. Saya dipercaya untuk memimpin Kota Tangerang. Pada saat pertama saya memimpin Kota Tangerang, saya harus tinggal di Gedung Tua, di bekas bioskop Kartini namanya, di depan Masjid Agung. Itu gedung milik Dewi Yul waktu itu. Saya tinggal dengan beberapa orang ya, termasuk almarhum Jeffrey Ambon petinju. Tinggal di Gedung Tua itu, saya di lantai bawah, beliau di lantai atas. Kita dirikan organisasi Laskar Merah Putih. Lantas seiring berjalannya waktu, organisasi Laskar Merah Putih ini berkembang. Nah, Bang Edi Hartawan meninggal. Lalu saya sebelum meninggal seminggu, beliau bilang, kamu harus menjadi pemimpin. Akhirnya Bang Edi Hartawan meninggal, saya bergabung dengan Maijen Samsul Jalal. Pada saat itu sebagai ketua umum menggantikan Bang Edi ya di Laskar Merah Putih. Saya diangkat menjadi ketua markas daerah Provinsi Banten. Nggak lama saya memimpin di ketua Laskar Merah Putih Provinsi Banten karena kisruh kepemimpinan. Ya pada saat itu pemimpinan Ade Manurung mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum juga, dan akhirnya ada juga Bang Bahtiar ya, Bang Bahtiar. Ada juga Bang banyak senior-senior saya itu pada saat pecah 7 kalau nggak salah. Laskar Merah Putih, termasuk yang di Kalimantan itu, Bang apa itu, senior saya itu semua mendirikan Laskar Merah Putih tandingan gitu kan. Tapi sampai saat ini Kemenkumham belum ada yang di ACC oleh Kemenkumham ya, belum ada yang dapat AHU. Akhirnya saya karena ada kisru di Laskar Merah Putih, saya ditarik oleh Bapak kalau nggak salah Pak Jenderal Joni Lubis ya, Letnan Jenderal atau apa itu, Ketua Umum Aliansi Indonesia. Saya ditarik oleh beliau, saya bergabung di situ dengan beberapa pengurus ya, hanya 4 orang pada saat itu. Kami harus membesarkan Aliansi Indonesia yang memang belum ada siapa-siapa pada saat itu. Ya, hanya 4 orang, saya, Pak Joni Lubis, Ridwan yang sekarang ini menjadi Ketua Umum BAI ya, Badan Advokat Indonesia, Badan Advokasi Indonesia. Lalu dengan sekjennya siapa lupa namanya, Pak Gusman kalau nggak salah dari Aceh. Pak Ridwan, Pak Gusman, lalu Pak apa lagi tuh, kita berlima di situ. Saya dipanggil oleh Pak Joni Lubis untuk membesarkan Aliansi Indonesia. Lalu gerbong Laskar Merah Putih sebagian saya tarik ke Aliansi Indonesia, dan besarlah Aliansi Indonesia pada saat itu sampai ke seluruh Indonesia. Saya salah satu penggebrak ya, penggagas dan pendiri di Aliansi Indonesia. Lalu karena saya berseberangan dengan Pak Joni Lubis pada saat itu, saya tidak cocok ya. Saya ditarik oleh, belum mendirikan, saya ditarik oleh Kikusumo. Kikusumo, saya didampuk untuk memimpin Komando Pejuang Merah Putih di Provinsi Banten. Saya diangkat oleh Kikusumo untuk menjadi ketua di Provinsi Banten. Lalu sekian lama saya mengikuti, hampir setahun lebih, saya pindah ke organisasi Forpek Nusantara. Pada saat itu ketua umumnya Om Agus Berlan ya. Agus Triogo. Kantornya di Condet. Saya ikut beliau, saya dibina oleh beliau, dibina oleh
ya orang sekitar-sekitaran Berlan gitu, di komplek Berlan Salemba sana di Jakarta Timur ya, salah. Jakarta Timur Salemba ya. Ya, betul Mas. Akhirnya kami besar Forpek Nusantara dan saya setelah itu mendirikan komunitas pengawas korupsi. LSM Komunitas Pengawas Korupsi. Nah, saya dirikan LSM Komunitas Pengawas Korupsi, LKPK, dan saya ketua umumnya. Perlahan saya dirikan, kami mendirikan LSM Komunitas Pengawas Korupsi itu pada saat Pak Abram Samad 2012 menjabat ya, pada itu saya SMS Pak Johan Budi, SMS Pak Johan, ini KPK seluruh Indonesia kan tidak ada perwakilannya, hanya ada di pusat. Gimana kalau saya dirikan LSM? Beliau hanya menjawab, oke. Pada saya SMS beliau, setelah oke, saya mendirikan LSM KPK. Yang awalnya itu Garda KPK, Gerakan Pemuda Komunitas Pengawas Korupsi. Lalu diarahkan oleh beliau, jangan pakai Garda, terlalu ekstrim katanya. Jadi LSM KPK saja. Akhirnya saya dirikan LSM KPK, saya bikin surat menyuratnya, izinnya, SK AHU dan lain-lain. Dan sampai 2012 itu berdirilah lembaga komunitas pengawas korupsi. Akhirnya besar di seluruh Indonesia. Ya itulah 2016 kami adakan deklarasi kedua, sehingga sampai saat sekarang lembaga komunitas pengawas korupsi ini membentuk sebuah partai yang saya berdirikan juga, yang namanya Partai Berdikari. Partai Berdikari ini sebenarnya saya bentuk sejak sebelum COVID ya. Sebelum COVID-19 saya udah bentuk di 2019 kalau nggak salah itu. Itu berdikari karena memang anggota komunitas pengawas korupsi ini, ketua-ketuanya di 28 provinsi ini sudah masuk partai, ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang apa. Jadi saya sangat sulit untuk mendirikan partai berdikari ini. Akhirnya saya vakumin, saya ditarik oleh Partai Pembangunan Nasional. Saya diangkat oleh Haji Taurik ya, sebagai wakil ketua umum di Partai Pembangunan Nasional. Nggak berapa lama saya lihat Partai Pembangunan Nasional kurang berjalan. Akhirnya saya ditarik lagi oleh Saudara Antoni, Sekjen dari Partai Pandu Bangsa. Saya diangkat menjadi Ketua Bapilu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, tapi saya di last minute, saya ikut gitu. Jadi saya tidak bergerak secara masif, saya ikut di saat-saat mendekat menjelang pendaftaran ke KPU. Dan alhasil di KPU partai kita itu Pandu Bangsa tidak lolos. Lalu setelah tidak lolos, ya akhirnya saya ikut partai Gerindra lagi kan, karena memang saya kader Gerindra pada saat itu. Di 2016 saya masuk Gerindra. Saya masuk Gerindra di 2019 ya pada saat itu ya. Masuk Gerindra, ya karena tidak lolos, ya sudah gitu pada situ. Lalu saya masuk bentuk lagi ini ya, sejarah itu tuh antara organisasi politik dan organisasi masyarakat itu berjalan bersamaan gitu. Karena saat 2016 saya mendirikan lembaga komunitas pengawas korupsi ini sudah berjalan, saya juga mendirikan Relawan Militan Prabowo gitu, RMP. Jadi 2016 ini saya mendirikan Relawan Militan Prabowo yang awalnya Relawan Militan Prabowo ini kan di 2014 saya sudah bentuk gitu ya. Di 2014 saya sudah bentuk Relawan Militan Prabowo, tapi izinnya belum keluar. Nah, di 2016 inilah saya bentuk Relawan Militan Prabowo RMP. Ya. Saya izinnya keluar. Itu, izin keluar, lalu 2019 kami ikut memenangkan Pak Prabowo lagi ya setelah Prabowo Hatta. Ya, lalu Prabowo Sandi saya juga menjadi ketua umum Relawan Militan Prabowo, saya turunkan massa sehingga pernah terjadi chaos ya, yang pada saat itu secara tidak sengaja saya juga mungkin entah dipancing oleh siapa, pada saat tanggal 21 ya, tanggal 19, tanggal 21 hingga tanggal 22 itu keributan udah mulai parah. Pada saat itu saya sedang berdemo di depan Bawaslu. Saya menurunkan berapa ribu orang bersama FPI. Pada saat itu FPI gerbong sendiri, kami gerbong sendiri. Kami Relawan Militan Prabowo bergabung dengan GL Pro ya. Relawan GL Pro 08 dipimpin oleh Saudara Jimmy CK. Jadi saya menurunkan massa sekitar 3.000 sampai 5.000 pada saat itu. Gabungan ya dari Relawan Militan Prabowo di Jabodetabek. Akhirnya saya chaos gitu loh, karena saya ribut dengan pasukan Projo pada saat itu. Jadi waktu saya di depan Bawaslu protes
terkait dengan terkait dengan kecurangan ya yang saya anggap curang pada situ kubunya Jokowi, saya membela Pak Prabowo. Saya ini dapat demo tandingan. Jadi ketika saya lagi protes di depan Bawaslu, ini pasukan Projo datang bawa mobil juga yang sama, bawa mic yang sama, corong yang sama, yang lebih besar. Sehingga saya sedang orasi kalah sama mereka. Akhirnya ribut tuh. Pecah keributan pertama di 2019 tanggal 21 tuh. Tanggal 19 udah mulai ribut tuh. Tanggal 21-nya pecah tuh ribut. Ribut yang pertama. Ribut yang pertama akhirnya nah di tanggal 22 ribut yang kedua itu. Sampai-sampai banyak yang meninggal pas itu. Dan saya sempat menjadi target operasinya intelijen ya pas itu yang semua ketua-ketua umum yang frontal di kubu Pak Prabowo dicari. Saya sempat menghindar dan saya hilangkan handphone saya kabur selama hampir 1 bulan. Menghindar karena pas itu saya dicari juga gitu. Egy Sujana, lalu Lius Sungkarisma, semuanya ditangkap tuh. Semuanya ketua-ketua atau pemimpin yang vokal-vokal itu tangkap tuh yang di kubu Pak Prabowo. Ya mungkin termasuk Habib Rizik ya pada saat itu diincar gitu. Saya Habib Rizik kabur di Mekah, saya kaburnya di hutan gitu. Selama hampir sebulan. Jadi selama saya pelarian itu dicari oleh intelijen, saya kabur. Saya melihat di TV Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, itu saya kecewa pada saat itu. Saya kecewa banget. Ya, perjuangan saya dari 2009 ya, dari saat Mega Pro untuk mendukung Pak Prabowo. Lalu 2014 saya Hatta Rajasa di RMP, saya buka lagi. Lalu 2019 RMP lagi ya. Di 2019 tuh puncaknya saya terkaget ya. Saya menganggap dan mengkultuskan Pak Prabowo sebagai militan sejati. Ternyata Pak Prabowo pindah ke Jokowi. Itu betapa beratnya kita di saat anggota kita tertangkap. Itu berapa orang anggota saya ditangkap di Jabodetabek, dikandangin di kantor polisi, ditelepon istri. Bahkan ada anggota saya itu yang menjadi almarhum akhirnya setelah keluar dari lapas itu, rumah tahanan dan lapas itu, meninggal dia. Entah diapain di dalam sel itu, saya belum sempat menghubunginya ya, karena dia udah keburu meninggal, sakit ya, setelah keluar dari lapas dia sakit, batuk-batuk darah, meninggal. Dan istrinya pun akhirnya saya berikan penguatan termasuk santunan. Saya berbicara dengan istrinya agar kuat gitu kan. Nah, mulai dari situlah saya akhirnya merasa berdosa gitu kan. Saya menghukum diri saya karena kecewa pada Pak Prabowo, akhirnya saya masuk PDIP. Menjadi anggota pasif di Tangerang Selatan. Saya daftar di PDIP, saya dapat kartu anggota pasif, saya foto di media sosial bahwa saya sudah satu gerbong dengan Pak Prabowo di Jokowi. Tapi saya tidak lagi di Gerindra pada saat itu. Nah, akhirnya tahun 2024 saya kembali lagi PDIP karena pasif, saya kembali lagi ke Gerindra, mencoba untuk mendaftar diri sebagai caleg di DPR RI. Namun saya tidak mendapatkan akses karena di Gerindra sudah penuh orang-orangnya. Orang-orangnya sudah penuh dan akhirnya saya cari partai lain dan saya diterima di Partai Persatuan Pembangunan. Gitu. Di Partai Persatuan Pembangunan saya diterima sebagai caleg DPR RI Dapil 1 NTB Pulau Sumbawa. Setelah dari P3 saya diarahkan oleh partai untuk mendukung Ganjar, lalu saya dirikan Brigade Ganjar Pranowo. Tapi saya setengah hati karena jiwa saya tetap Prabowo. Sampai sekarang jiwa saya sampai sekarang ini masih Pak Prabowo gitu. Walaupun saya pernah kecewa dengan Pak Prabowo, itu manusiawi. Tapi setelah saya telaah, ternyata hengkangnya Pak Prabowo dengan mengalah, ya, bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Akhirnya saya berpikiran bahwa Pak Prabowo ternyata orang cerdas, orang yang memang bisa dijadikan panutan seumur hidup bagi saya. Gitu. Orang cerdas yang memang walaupun beliau dianggap curang, menganggap orang lain curang, Jokowi curang, tapi beliau bisa legowo menerima kekalahannya. Salut saya. Bergabung, membangun bangsa dengan baik, akhirnya pembangunan dibangun oleh mereka berdua atau dengan jajarannya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sehingga sukses seperti sekarang. Nah, makanya waktu 2019 saya nyalek, 2024 saya nyalek, saya setengah hati tuh mendukung Ganjar karena hati saya di Prabowo. Saya bilang kok kenapa Gerindra tidak memberikan akses pada saya agar saya bisa nyalek di DPR RI. Tapi mereka kan ada kader, ada wakil ketua DPD-nya mungkin atau bendahara DPD Provinsi NTB yang nyalon, ada apa. Jadi saya nggak bisa ada kesempatan karena di sana hanya 3 kursi kan yang direbutkan.
hanya 3 calon. Jadi ya saya mau nggak mau lempar diri saya ke P3. Nah, setelah pemilu 2024 selesai, saya membaca peluang bahwa di kubu Ganjar ini nggak akan menang secara konstitusional. Saya mempelajari ilmu hukum Mahkamah Konstitusi ya, saya pelajari. Saya lihat dari gerak-gerik partai, saya lihat cari tata cara kelola partai P3. Saya memutuskan bahwa ini nggak akan menang. Saya harus loncat ke Pak Prabowo, saya harus mendeklarasikan diri mendukung Pak Prabowo Gibran, saya harus mengajak masyarakat agar tidak chaos. Orang pertama caleg DPR ini dalam masa penghitungan suara yang sudah loncat ke kubu Pak Prabowo adalah saya. Gitu loh. Saya tidak memikirkan lagi kerugian saya selama sosialisasi ini selama setahun lebih ya. Saya habis hampir 6 miliar, saya tidak menghitung itu lagi. Tapi saya yang terpenting negara ini gimana caranya tenang sambil menyambut Pak Prabowo jadi presiden. Nah setelah itu saya membentuk Baja Gibran ya, Barisan Penjaga Gibran. Alhamdulillah semuanya masuk. Lalu setelah itu setelah selesai pemilu dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Prabowo telah menjadi resmi menjadi presiden ya dan wakil presiden, KPU pun telah menyetujui ya melegalkan mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Akhirnya saya membentuk partai Berdikari. Partai Berdikari ini saya ambil dari embrio Lembaga Komunitas Penanganan Korupsi dan pengurusnya pun orang-orang dari KPK, dari Komunitas Penanganan Korupsi. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk di beberapa provinsi ya DPC ya. Selama 5 tahun ini kami melakukan penguatan. Kami akan melakukan verifikasi internal ya untuk memuluskan partai kami di seleksi Kemenkumham dan KPU beberapa tahun ke depan. Jadi saya melakukan penguatan di Partai Berdikari ini. Tapi Berdikari ini sejak 2019 memang saya anggap partai gagal, makanya saya ingin mendirikan partai baru ya dengan nama baru di Kemenkumham. Namun semuanya harus saya perkuat dulu secara administrasi. Jadi DPC-DPC-nya, PAC-nya, tingkat rantingnya tuh harus saya bentuk dulu semuanya sampai ke tingkat RT. Semua setelah selesai, kantornya sudah ada di seluruh Indonesia ya. Sampai tingkat ranting kantornya ada, semuanya sudah berdiri baik, KTP sudah terkumpulkan, baru saya verifikasi non faktual di KPU, non faktual di partai sendiri, lalu verifikasi faktual nanti ke depan pada saat pembukaan pendaftaran oleh KPU. Gitu. Insya Allah dengan rahmat Allah SWT mudah-mudahan saya bisa mendirikan partai ini. Dan yang terpenting saya tidak mau berseberangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Saya akan mendukung terus program Pak Prabowo dan Gibran sampai selesai masa jabatan beliau-beliau ya, terlepas nanti 5 tahun ke depan ingin mencalonkan diri lagi, arah partai kami, arah politik partai kami kemana nanti itu menjadi rahasia dari partai kami sendiri, karena itu akan diputuskan secara bersama-sama. Arah partai kita ini politiknya kemana nanti ada di tangan pengurus DPP. Gitu Pak. Oke, siap. Terima Ya, kasih saja. Pak Terima ya. kasih banyak ya untuk rekan-rekan Firdaus. yang ingin bergabung, silakan bergabung di Partai Berdikari untuk sementara ini. Mari, waktu masih 5 tahun. Yang mau jadi caleg, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, ya silakan sosialisasi dari sekarang untuk menghemat biaya. Karena sekarang bangsa kita saat ini ya masyarakatnya masih mengedepankan pola pragmatisme, yaitu money politik. Nah, ke depan kita akan mensosialisasikan bahayanya money politik yang ke depan akan menciptakan pemimpin yang tidak amanah. Tapi saat ini kita tetap berjalan dengan rule-nya, landai-landai saja kita jalan. Sebenarnya masyarakat bisa mengerti bahwa embrio kita embrio aktivis anti korupsi. Ya, saya itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdikari. Oke, siap.